Salam matematika. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan informasi yang bermanfaat dan tentang pendidikan. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika untuk SMP. Bab peluang dengan tema ruang sampel untuk pendahuluan di materi peluang part pertama. Untuk yang kedua dan ketiga akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Silahkan disaksikan video ini sebelum sahabat semuanya menyaksikan video pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan salam matematika. Pengertian peluang. Peluang itu adalah nilai kemungkinan atau probabilitas. Nah, itu tadi bahasa singkatnya ya. Kalau dijabarkan, peluang itu adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan yang akan terjadi pada suatu peristiwa atau kejadian. Jadi peluang ini menggambarkan tingkat besar kemungkinan akan sesuatu peristiwa atau kejadian. Nah, peluang suatu kejadian ini merupakan sebuah tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh pertama kita saksikan ya. Sebuah mata uang logam ditos. Kemudian tentukan peluang akan muncul angka. Kita selesaikan. Kejadian yang mungkin itu satu. Yang pertama itu munculnya angka. Yang kedua, peluang yang kedua munculnya gambar. Nah, kedua kejadian itu mempunyai peluang yang sama. Maka peluang akan muncul angka adalah satu dari dua kemungkinan. Jadi peluang akan muncul angka atau bisa kita tuliskan P angka atau peluang angka itu satu dari dua kemungkinan. Berarti 1/2. Satunya ini adalah angkanya ya, peluang angkanya ini kan hanya satu ya. Dari berapa sampel? Ada dua sampel, yaitu angka dan gambar. Kita akan mencoba menalar bagaimana cara mengetahui bahwa sayur itu enak. Kita coba ya. Ini sayur, gimana sih bisa tahu sayur itu enak? Ya, untuk mengujinya kita cukup dengan mencoba. Nah, sama halnya nanti di peluang itu nanti ada ya yang kita coba, ada juga yang kita menggunakan teori ya. Kita bisa mencoba ataupun dengan teori. Nanti kita akan bahas itu di dua video selanjutnya. Sekarang kita akan pendahuluan tentang peluang terlebih dahulu. Nah, dari keseluruhan sayur tadi, untuk total keseluruhan sayur tadi apa? Ya, namanya adalah 1 mangkuk sayur. Ini sebagai populasinya ya. Kemudian yang diambil sebagai contoh untuk menguji itu secara keseluruhan dari sayur itu adalah yaitu 1 atau 2 sendok sayur. Itu namanya adalah sampelnya. Nah, populasi itu ya 1 mangkuk sayur, sampelnya adalah 1 atau 2 sendok sayur. Jadi seperti itu ya sahabat semuanya. Kita lanjut. Ruang sampel dan titik sampel.
Untuk pengertiannya, ruang sampel adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua hasil yang mungkin muncul. Titik sampel itu adalah setiap anggota himpunan dari ruang sampel. Nah, banyaknya anggota ruang sampel adalah N dalam kurung S. Kita masuk contoh yang kedua. Dalam suatu percobaan dilakukan dengan pelemparan sebuah mata dadu. Tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Kita lihat ya untuk ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu karena mata dadunya itu ada 1, ada mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5 sampai 6. Jadi inilah ruang sampelnya. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel ini berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara terpisah ya. Kalau ruang sampel itu himpunannya ini, titik sampel per masing-masing bagiannya. Seperti itu ya sahabat semuanya. Kita masuk untuk ruang sampel dan kejadian. Perhatikan sekeping mata uang logam dengan sisi-sisi angka dan gambar. Nah, ini ada 2 ya, sisi gambar dan angka ya. Nah, iya, ini adalah sisi angka ya, dan ini adalah sisi gambarnya. Maka ruang sampelnya itu ya sisi angka dan sisi gambar. Kalau titik sampelnya ya angka dan gambar. Maka NS atau banyaknya sampelnya adalah 2. Kejadian yang pertama, kejadian muncul sisi angka, atau yang kedua, peluang yang kedua bisa kejadian muncul sisi gambar. Menentukan ruang sampel suatu percobaan. Misal dalam melakukan percobaan melempar sebuah mata uang logam sebanyak 2 kali dengan sisi angka A dan sisi gambar G. Cara mendaftar. Ada diagram pohon, ada tabel. Cara mendaftar. Jadi ruang sampelnya kita daftarkan seperti ini ya. Tuliskan bentuk himpunan ini. Berarti karena 2 kali berarti bisa jadi AA kemudian atau GG, atau A yang pertama A kemudian G, atau yang pertama G kemudian A. Kalau diagram pohonnya, nah dari diagram pohon berikut kita dapat menuliskan dengan mudah ruang sampelnya, yaitu uang kemudian A G ya, sisinya ada A dan G. A itu angka, G itu gambar ya. Kemudian 2 kali berarti di sini A G. Ini A dan G. Bisa tuliskan himpunannya ini AA sama ya. Kemudian AG ada, kemudian GA ya, baru GG nih. Ada ya sama ya. Nah, kalau bentuk tabel itu mata uang logam di sini ada sisi angka gambar ya. Angka-angka ya, angka gambar ya. Kemudian gambar angka, gambar. Nah, seperti ini ya, sahabat semuanya. Perhatikan pelemparan sebuah dadu bersisi 6. Kemungkinan muncul yang pertama, misalkan nih kita lempar, yang pertama itu adalah ya misalkan angka 1. Kemudian yang kedua kita lempar ya 2 ya, angka 2. Kemudian kita lempar lagi angka 3. Kemudian kita lempar lagi angka 4. Kita lempar lagi angka 5. Kita lempar lagi ternyata angka 6.
Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya sampel ada 6. Kejadian yang pertama, kejadian muncul sisi angka 1. Yang kedua, kejadian muncul sisi angka 2, 3, sampai dengan 6. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kejadian? Kejadian itu beberapa elemen atau hasil dari ruang sampel yang sedang diamati. Oke, kita lanjut materi selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Pada pemilihan pengurus kelas ada 4 orang calon, yaitu ketua, yaitu A, B, C, dan D. Calon sekretaris 2 orang, yaitu E dan F. A. Ada berapa jenis pasangan yang mungkin menduduki pengurus kelas tersebut? Yang B. Tentukanlah ruang sampel pada pemilihan pengurus kelas tersebut. Yang C. Ada berapa titik sampelnya? Kita selesaikan ya sahabat semuanya. Pertama A. Poin A. Yang mungkin jadi pengurus kelas itu ada 8 jenis, yaitu pasangan-pasangan berikut: AE, AF, BE, BF, CE, CF, DE, DF. Yang B, poin B, kemungkinan pasangan ketua dan sekretaris yang terpilih, yaitu AE, AF, BE, BF, CE, CF, DE, DF. Kemudian, maka pada pemilihan itu ruang sampelnya adalah S sama dengan, ya ini ya, tinggal tuliskan saja seperti ini ya sahabat semuanya. Kemudian untuk C, titik sampelnya itu ada 8 ya, yaitu masing-masing anggota S. Sampelnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya sahabat semuanya. Contoh yang keempat. Pada pilkada di suatu daerah, calon bupati terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Calon laki-laki adalah L1, L2, L3, L4. Sedangkan calon perempuannya itu P1, P2. Pertanyaannya, A. Ada berapa jenis kemungkinan yang akan terpilih jadi bupati di daerah itu? B. Antara laki-laki dan perempuan manakah yang peluangnya lebih besar akan terpilih jadi bupati? Berikan alasan atas jawabanmu. Kita selesaikan ya sahabat semuanya. Yang pertama, ada berapa jenis kemungkinan yang akan terpilih jadi bupati di daerah itu? Ada 6 jenis. Ya, bisa saja ya yang jadi bupati L1 atau L2, L3 sampai dengan P2. Ada berapa calonnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 jenis kemungkinan. Yang B, antara laki-laki dan perempuan manakah peluangnya yang lebih besar? Tentu peluang yang lebih besar adalah laki-laki. Sebab calon dari laki-laki ini adalah paling banyak daripada calon perempuan. Otomatis peluangnya lebih besar. Ruang sampel dan titik sampel. Pada contoh yang telah dibahas tadi tentang pemilihan bupati dengan calon laki-laki ada L1, L2, L3, L4. Perempuannya ada P1 dan P2. Himpunan semua calon bupati disebut ruang sampel. Masing-masing calon bupati itu disebut titik sampel. Jadi yang pertama, ruang sampelnya S sama dengan ya, himpunan S memiliki anggota ya L1, L2, L3, L4, P1 dan P2. Sedangkan titik sampelnya adalah L1, L2, L3, L4, P1 dan P2.
NS atau banyaknya anggota ruang sampel atau banyak titik sampel ada 6. Contoh yang kelima, sebuah dadu ditos 1 kali. Tentukanlah A. Ruang sampel, B. Banyak titik sampel. Kita selesaikan. Ruang sampelnya tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya juga 6. Ya, 6 ya banyaknya. Titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya rasa ini sahabat semuanya sudah paham ya. Ini saya ulangkan kembali. Contoh yang keenam, pada 1 kali percobaan melempar 2 dadu sekaligus. A. Tentukan banyak ruang sampel dengan terlebih dahulu mengisi tabel berikut. Tuliskan titik sampel yang angkanya berjumlah 9. C. Tunjukkan titik sampel yang angka sama. Kita selesaikan ya sahabat semuanya. Nah, misalkan ini pelemparan 1 kali ya, dadu sekaligus. Nah, kan nggak tahu ya, bisa jadi. Nah, ini dadu 1, ini dadu 2 ya. Nah, kita tulis nih dadu 1, di sini dadu 2 ya. Nah, ini dadu 1, 1, 2, 1. Cara bacanya boleh dari sini ke sini ya, atau dari sini ke sini. Kalau ini dari sini ke sini ya. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Kalau di sini berarti 1, 2, 2, 2, 3, 2 seperti itu ya. Ini berarti 1, 3, 2, 3, 3, 3 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini sahabat semuanya. Nah, banyak titik sampelnya ya, total dari ini semua ini, total dari semua ini ya. Karena di sini ada 6, ke bawahnya 6, berarti 6 kali 6, 36 ya. Bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 36. Titik sampel yang angkanya berjumlah 9 itu ya 6, 3 kan 6 tambah 3 9. 5 tambah 4 9. 4 tambah 5 9. 3 tambah 6 9. Jadi ada 4 buah ya yang titik sampel angkanya berjumlah 9. Kalau titik sampel yang angkanya sama berarti ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Mudah kan sahabat semuanya? Baik, kita lanjutkan untuk peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak anggota NS dan E merupakan suatu kejadian dengan banyak anggota NE, maka peluang kejadian E adalah P ya, peluang E atau P dalam kurung E sama dengan N dalam kurung E per N dalam kurung S. Kisaran nilai peluang P dalam kurung E adalah 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung E kurang dari sama dengan 1. Ya, peluang E atau P dalam kurung E sama dengan 1 disebut kejadian pasti atau kejadian sempurna. P dalam kurung E sama dengan 0 disebut kejadian mustahil atau tidak pernah terjadi. Contoh 7. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Kita selesaikan. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya sampel ada 6. Sisi berangka ganjil itu 1, 3, 5. Banyaknya 3. Sehingga P peluang E atau P dalam kurung E sama dengan ya ini. Banyaknya sisi angka ganjil ada 3 per banyaknya sampel 6. Jadi disederhanakan 3 per 6 itu sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1 ya. 6 bagi 3 2. Contoh 8.
Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan A. Ruang sampel, B. Kejadian muncul mata dadu genap, C. Kejadian muncul mata dadu prima, D. Kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Kita selesaikan. A. Ruang sampel. Ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyaknya 6 ya. Kemudian kejadian muncul mata dadu genap, karena mata dadu genapnya itu 2, 4, 6, jumlahnya banyaknya ada 3 ya. Kemudian kejadian muncul mata dadu prima. Mata dadu prima dari sampel ini adalah 2, 3, 5. Banyaknya ada 3. 1, 2, 3. D. Kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Lebih dari 4 berarti 5 dan 6. Ada 2 ya. Seperti ini jawabannya sahabat semuanya. Kita lanjut contoh yang ke-9. Pada percobaan melempar 2 buah dadu, tentukan A. Ruang sampel, B. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 5, C. Kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 9. Kejadian muncul kedua mata dadu sama. Kita selesaikan sahabat semuanya. Yang pertama, ruang sampelnya itu ada 36 ya, karena 2 dadu ya. Berarti sampel dadu pertama itu 6, sampel dadu kedua 6. Berarti 6 kali 6 ada 36. Seperti ini ya. Seperti ini. Melemparkannya ya. Ini bacanya dari sini ya, dari sini terus baru atas. Boleh saja ya. Kemudian yang B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Kita lihat jumlah 5 kan ini ya. 4 dengan 1, 3 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dengan 4. Karena 4 tambah 1 kan 5, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Berarti kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 adalah ada sebanyak 4 ya. Berarti 4 ya. Berarti kejadiannya ada 4 ya. Kemudian kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 9. Berarti lebih dari 9 ini ya. Karena 4 tambah 6 kan 10. 10 itu lebih dari 9. Jadi kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 adalah 46, 55, 56, 64, 65. Jumlahnya sebanyak 5. Ya, jadi kejadiannya ada 5 ya. Kalau ditanyakan peluang kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9, berarti ya 5/36. Ini yang ditanyakan adalah kejadiannya. Kita lanjutkan untuk yang D. Kejadian muncul kedua mata dadu sama. Berarti ini ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Jadi banyaknya ada 6 buah. Nah, seperti ini ya sahabat semuanya. Nah, seperti ini ya sahabat semuanya. Contoh 10. Pada percobaan melempar 2 buah uang logam, tentukanlah yang pertama ruang sampelnya, yang kedua kejadian muncul 1 angka, yang ketiga kejadian muncul kedua gambar. Mari kita selesaikan. Yang pertama ruang sampel. Ruang sampelnya berarti kan AA, AG, GA, GG. Kejadian 1 angka itu berarti AG dan GA. Ada 2 ya berarti. Kemudian kalau kejadian muncul keduanya gambar berarti GG aja ya. Berarti hanya ada 1 aja. Contoh yang ke-11. Pada percobaan melempar 3 buah uang logam, tentukanlah A. Ruang sampel, B. Kejadian muncul 2 angka, C. Kejadian muncul 2 gambar. Kita selesaikan.
Untuk ruang sampelnya karena 3 buah uang logam berarti AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Jadi ada 8 sampel. Yang B, kejadian muncul 2 angka. Berarti kita lihat dari sini 2 angka ini masuk ya. Oh, hanya 2 angka. Hanya 2 angka berarti ini 1, 2, 3. Ya, 3 saja ya, 3 saja. Kalau kejadian muncul 2 gambar berarti ini 1, 2, 3. Nah, seperti itu sahabat semuanya. Contoh 12. Pada percobaan melempar sebuah dadu dan sebuah uang logam, tentukanlah A. Ruang sampel, B. Kejadian muncul mata dadu genap, C. Kejadian muncul mata dadu prima dan gambar pada uang logam, D. Kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Kita selesaikan. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampelnya berarti ada, karena ini dadu dan uang logam, berarti 1 sampai 6 dipasangkan dengan A dan 1 sampai 6 dipasangkan dengan G seperti ini. Kemudian banyaknya berarti ada 6 tambah 6, 12 ya. Kejadian muncul mata dadu genap berarti 2A, 4A, 6A, 2G, 4G, dan 6G. Banyaknya 6 ya. Kalau kejadian muncul mata dadu prima dan gambar pada uang logam berarti hanya 2G, 3G, dan 5G saja. Sebanyak 3 ya. Kalau kejadian muncul mata dadu lebih dari 4 berarti 5A, 6A, 5G, dan 6G. Banyaknya 4. Baik sahabat semuanya, tadi kita sudah menyaksikan materi. Saatnya kita latihan soal. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan salam matematika. Soal yang pertama. Setiap anggota ruang sampel disebut A. Kejadian, B. Peluang, C. Titik sampel, D. Sampel contoh. Silakan dipilih salah satu pilihan yang paling benar. Soal yang pada percobaan lempar undi 3 uang logam sejenis secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Banyak titik sampel untuk 1 angka dan 2 gambar adalah A. 2, B, 3, C, 4, D, 5. Silahkan dipilih salah satu jawaban yang paling benar. Soal yang ketiga. Total banyak anggota ruang sampel dari percobaan dengan pelemparan 2 mata uang logam sekaligus adalah A. 12, B. 24, C. 36, dan D. 48. Soal yang keempat. Banyak titik sampel yang lebih besar dari 3 pada pelemparan sebuah dadu adalah A. 1, B, 2, C, 3, D, 4.
Soal yang kelima. Pada pelemparan sebuah mata uang logam A, G merupakan kejadian, peluang, titik sampel, atau ruang sampel. Silahkan pilih salah satu. Soal yang keenam. Titik sampel yang bernilai ganjil dari percobaan pelemparan sebuah dadu adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti ini ya. Kalau ini ada buka kurung kurawal, kalau atasnya tidak ada. Atau C. 1, 3, 5, atau 1, 3, 5 tanpa buka kurung kurawal. Silahkan dipilih salah satu jawabannya. Pembedanya ada buka kurung kurawalnya ya. Soal yang ketujuh. Sebuah mata uang logam ditos, tentukan peluang akan muncul gambar. Soal ke-8. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka genap. Soal ke-9. Dalam suatu dilakukan percobaan dengan pelemparan 2 kali mata dadu. Tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Soal yang ke-10. Pada percobaan melempar 2 buah uang logam, tentukanlah A. ruang sampelnya, B. kejadian muncul 1 gambar, C. kejadian muncul kedua angka. Soal yang ke-11. Pada percobaan melempar 4 buah uang logam, tentukanlah ruang sampel atau S-nya. Soal yang ke-12. Pada percobaan melempar 2 buah dadu, tentukanlah ruang sampelnya. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 10 dan kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10. D. Kejadian muncul kedua mata dadu ganjil. Silahkan dikerjakan dari 4 poin ini. Soal yang ke-13. Pada percobaan melempar sebuah dadu dan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampelnya. Kejadian muncul mata dadu ganjil, kejadian muncul mata dadu sama dan angka pada uang logam, atau kejadian muncul mata dadu lebih dari 5. Soal ke-14. Pada pilkada di suatu daerah, calon bupati terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Calon laki-lakinya L1, L2, L3, L4, dan L5. Calon perempuannya P1 dan P2. Pertanyaannya, ada berapa jenis kemungkinan yang akan terpilih jadi bupati di daerah itu? B. Antara laki-laki dan perempuan, manakah yang peluangnya lebih besar akan terpilih jadi bupati? Berikanlah alasan atas jawabanmu. Soal yang ke-15. Pada satu kali percobaan melempar 2 dadu sekaligus, A. Tentukanlah banyak ruang sampel. B. Tuliskan titik sampel yang angkanya berjumlah 5. C. Tunjukkan titik sampel yang semua angkanya genap. Soal yang ke-16.
pada pemilihan pengurus kelas ada 5 orang calon ketua, yaitu A, B, C, D, dan E. Calon sekretarisnya ada 3 orang, yaitu F, G, H. Yang pertama, ada berapa jenis pasangan yang mungkin menduduki pengurus kelas tersebut? B. Tentukanlah ruang sampel pada pemilihan pengurus kelas tersebut. Dan C. Ada berapa titik sampelnya? Soal yang ke-17, tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 3 mata uang. Soal yang terakhir, yaitu soal ke-18. Tentukanlah X dan banyaknya anggota X dari A. Ketika X yang menyatakan kejadian munculnya bilangan genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu. B. X yang menyatakan kejadian munculnya mata uang, angka, dan gambar secara bersamaan pada percobaan pelemparan 2 buah mata uang. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, dari menyaksikan materi sampai mengerjakan soal. Teruskan, semua yang Anda butuhkan akan datang kepada Anda pada waktu yang tepat. Semangat belajar, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, dan mohon dukungannya untuk channel ini. Klik like video, komen yang membangun, dan berikanlah apresiasi dengan cara subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan dan sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri salam damai dan salam matematika.